merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya, Varianti, dari SMP Negeri 3 Ukui. Hari ini saya akan membuat atau menyampaikan materi mengenai menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini untuk kelas 8 SMP materi ini. Bab besarnya memaknai peraturan perundang-undangan ya. Kemudian materi submaterinya adalah menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kompetensi dasarnya 3.3 memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kemudian 4.3 keterampilannya yaitu mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Materi pokok yang ada dalam subbab ini adalah pemahaman kaidah-kaidah hukum, sikap terhadap norma-norma hukum, pengetahuan hukum, kemudian indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran hukum warga negara. Kemudian perilaku hukum. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam materi ini adalah peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi, kemudian mempresentasikan hasil telaah, sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berperilaku secara adil sebagai wujud sikap beriman dan bertakwa, serta
perilaku disiplin dan tanggung jawab selama proses pembelajaran. Yang pertama ya, materinya pengetahuan hukum. Definisinya, pengetahuan hukum adalah pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum. Contohnya, seperti penganiayaan, penipuan, penggelapan, pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan. Jadi ya, setelah tadi yang dilarang, ini adalah yang diperbolehkan. Ya. Yang pertama yaitu hukum yang dipakai untuk jual beli, kemudian sewa menyewa, dan perjanjian. Itu yang boleh ya, asal kedua belah pihak saling menyetujui. Kemudian contoh perilaku taat, yang pertama, memiliki akta kelahiran. Ya. Jadi setiap ada warga negara yang melahirkan atau ada warga baru yang terlahir ke dunia ini, wajib memiliki akta kelahiran. Kemudian yang kedua, mematuhi aturan berlalu lintas. Jadi ketika berada di jalan raya, wajib mematuhi aturan berlalu lintas, baik itu rambu-rambu lalu lintas, kemudian menghormati pejalan kaki yang ada di trotoar, karena itu merupakan hak pejalan kaki. Kemudian ketika berkendara, wajib memakai helm, kemudian membawa surat-surat kelengkapan, punya SIM, ya. Kemudian ketika berbelok harus menghidupkan lampu sen atau tanda ya, sehingga tidak menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang ketiga, mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar. Ya, selama ini yang masih berlaku di negara kita adalah pendidikan dasar 9 tahun, tetapi sekarang sudah diperbaharui, minimal diusahakan bisa sampai sekolah menengah atas dan sederajat. Kemudian yang keempat, tidak melakukan tindakan yang melawan hukum, apapun itu tindakannya. Kenapa? Karena setiap perbuatan yang melawan hukum akan ada sanksinya, baik itu berupa denda, kurungan, ataupun penjara. Selanjutnya, apa perbedaan perilaku taat aturan dengan perilaku tidak taat aturan? Perilaku taat aturan adalah perbuatan yang menaati aturan-aturan yang berlaku atau diberlakukannya dimanapun kita berada. Kemudian perilaku tidak taat ini adalah kebalikan dari perilaku yang taat aturan. Perilaku tidak taat yaitu di mana perilaku itu menunjukkan pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum.
Pemahaman kaidah-kaidah hukum. Yang pertama, peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua, mengetahui tentang isi peraturan-peraturan hukum. Yang ketiga, memahami tujuan hukum untuk mewujudkan ketertiban bersama dalam lingkungan masyarakat dan negara. Yang keempat, bersikap positif terhadap peraturan. Kemudian yang kelima, menunjukkan perilaku yang sesuai dengan apa yang harus dilakukan oleh peraturan hukum. Tentunya hukum ini mengatur apa yang seharusnya dilakukan, kemudian apa yang dilarang. Karena ada hukum seperti sebab akibat, apabila berbuat maka akan menanggung akibatnya. Faktor kepatuhan seseorang dapat dipengaruhi oleh yang pertama, didikan keluarga sejak kecil. Kemudian yang kedua, faktor paksaan. Ya, dipaksa, kemudian lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Yang ketiga, taat karena sudah mendapatkan manfaatnya. Manfaat ini dirasa bagus untuk diri sendiri, sehingga terus dilaksanakan kepatuhan yang diterapkan atau sudah diatur oleh pemerintah melalui undang-undang. Kemudian yang terakhir, karena dijadikan sarana untuk identifikasi kelompok. Jadi di sini nanti seseorang bisa masuk golongan atau kelompok patuh, kemudian seseorang masuk pada kelompok tidak patuh. Ini adalah yang disebut dengan identifikasi. Selanjutnya, sikap terhadap norma-norma hukum. Perilaku ini ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum, berupa nilai baik atau buruk terhadap kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum. Contohnya, ini yang masuk dalam perbuatan yang buruk atau perbuatan yang merugikan orang lain. Contohnya ya, pencurian ya. Kenapa merugikan orang lain? Ya karena akibatnya berdampak kepada orang lain mengalami kerugian karena sudah dicuri harta bendanya. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum setiap warga negara yang mempunyai pengetahuan hukum, kemudian pemahaman kaidah-kaidah terhadap hukum, sikap terhadap norma-norma hukum, perilaku hukum ditunjukkan dengan perbuatan menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Karena apabila dilanggar, maka akan ada sanksinya ya. Sanksinya yaitu hukuman. Bisa berupa hukuman kurungan, penjara, maupun administrasi, yaitu denda. Sampai di sini perjumpaan kita dalam materi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.